Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 22. Ngapain kau kesini? Hah? Ferry menyambut kedatangan Abbas dengan kasar. Jangan dengarkan dia, Bas. Masuklah. Berbeda dengan Ferry, Dino menyambut Abbas dengan ramah. Dia menuntunnya untuk masuk ke rumah, hingga meninggalkan Ferry yang tampak menatap Abbas kesal. Aku sangat berterima kasih dengan bantuanmu tempo hari padaku. Selain itu, aku juga minta maaf karena sudah merebut bisnis barbershopmu dulu. Ternyata, pandanganku tentangmu salah selama ini. Aku kira, kau akan marah dan balas dendam pada kami yang sudah jahat ini, ujar Dino. Dia bicara pada Abbas empat mata kala itu. Jadi kau mengakui kalau kau bersalah? Abbas memastikan. Begitulah. Ternyata segalanya lebih baik saat Papa masih hidup. Saat dia tak ada, semuanya jadi berantakan. Lihatlah kakak iparku, dia tak akan bernasib begini kalau Papa masih hidup, ungkap Dino yang sepertinya benar-benar menyesal. Kalau begitu, minta maaflah pada papamu. Saking sayangnya dengan kalian, dia bahkan sampai nggak tega melaporkan kejahatan kalian ke polisi, tanggap Abbas. Dino mengangguk pelan. Tanpa diduga, air matanya menetes begitu saja. Kalau kau sungguh-sungguh ingin berubah, aku dengan senang hati akan memberimu kesempatan. Aku akan bantu kau menjalani rehabilitasi, dan hidup seperti orang normal lainnya, tutur Abbas. Terima kasih. Aku sebenarnya sangat tersiksa, karena tak bisa lepas dari obat-obatan itu. Dino terisak. Aku kehilangan segalanya. Papa, kakak ipar, Mila. Aku. Abbas membawa Dino ke dalam pelukan, dia mencoba menenangkan pria yang rapuh itu. Sepertinya yang dia butuhkan selama ini hanyalah perhatian. Ingrid sejak tadi menyaksikan interaksi di antara Dino dan Abbas, dia jadi tak kuasa menahan sedihnya. Ingrid sangat menyesali segala perbuatannya terhadap Irwan. Setelah lelaki parubaya itu pergi selamanya, barulah dia merasa bahwa segalanya berubah jadi semakin buruk. Satu-satunya orang yang tampak kesal dengan kehadiran Abbas sejak tadi hanyalah Ferry. Dia dengan cepat memisahkan Abbas dan Dino. Kau tidak usah sok baik. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Bentak Ferry sembari mendorong kasar Abbas. Ferry, jangan bicara begitu. Ingrid langsung menegur putranya, yang dirasa bersikap tak sopan. Kenapa mamah malah belain dia sih? Justru karena dialah kita menderita sekarang. Sahut Ferry. Mas Ferry, kalau mau bicara sama aku, kita sebaiknya bicarakan semuanya nanti. Karena sekarang kita dalam suasana berduka, kata Abbas. Cuy. Berduka apa? Kenal saja kau tidak dengan kakak iparku. Gerutu Ferry. Meskipun begitu, dia beranjak dari hadapan Abbas, hingga keributan pun mereda. Abbas sebenarnya agak kesal dengan sikap Ferry. Namun karena keadaan sedang tidak mendukung, jadi dia terpaksa menahannya. Maafkan, Ferry ya, Bas, tutur Ingrid. Iya, nggak apa-apa. Abbas terpaksa memaklumi. Pemakaman mendiang istrinya Aska kala itu berjalan lancar. Abbas sendiri menjadi orang yang membiayai seluruh proses pemakaman tersebut. Setelah pemakaman beres, Abbas diajak bicara oleh Ingrid. Kini dia duduk di sofa. Tidak hanya bersama Ingrid, tetapi juga Ferry dan Dino. Di sana juga ada Fiona yang duduk di sebelah Abbas. Ferry terlihat sangat cemberut, jelas dia terpaksa duduk di situ. Kebetulan aku baru saja membuka brankas milik Pak Irwan, aku menemukan barang sangat berharga di sana. Dan aku ingin membagikan hasil penjualan barang itu pada kalian, ungkap Abbas. Benarkah? Ingrid memastikan. Kau serius, Mas? Dino melebarkan kelopak matanya. Tapi aku tidak akan memberikannya, kalau Mas Ferry masih bersikap begini padaku, kata Abbas seraya melirik Ferry. Sontak Ingrid dan Dino ikut menatap ke arah Ferry, hingga Ferry langsung bereaksi. Kenapa denganku, hah? Timpal Ferry sambil menatap tajam Abbas. Nah, itu tuh. Kayak gitu sikapnya nggak sopan.
Padahal jelas-jelas sudah berbuat salah. Balas Abbas tak mau kalah. Salah kau bilang. Ngaca dong. Kau yang paling salah di sini. Beraninya kau menerima warisan papahku, padahal kau bukanlah siapa-siapa. Omel Ferry. Ngaca kau bilang. Bukankah harusnya kau yang ngaca? Kau sudah meracuni Pak Irwan sampai mati. Selain itu, kau juga sudah menghancurkan rumah tanggaku. Meski aku tak peduli lagi perihal Tari, tapi tetap saja apa yang pernah kau lakukan dengannya sangat membekas di ingatanku. Ujar Abbas geram. Perkataan Abbas itu begitu menohok, hingga Ferry tak bisa berkata-kata lagi. Lihat. Kau diam saja. Harusnya kau bersyukur, karena aku tidak melaporkan kau dan keluargamu ke penjara. Padahal mudah saja menjebloskan kalian ke penjara, bukti dan saksinya banyak kok. Aku tidak melakukannya, karena memang itulah keinginan Pak Irwan. Walau kalian sudah mengkhianatinya, dia tetap berbelas kasihan tahu nggak? Abbas jadi mengomel, dia terbawa suasana, karena dirinya merasa apa yang diterima Irwan selama ini tidak adil. Kali ini Ferry tertunduk. Meskipun begitu, dia masih membisu, seakan tidak kuasa mengelak segala ucapan Abbas. Ingrid tiba-tiba berpindah duduk ke sebelah Ferry. Dia berucap, aku tahu kau punya rasa gengsi yang tinggi. Apalagi yang aku tahu Abbas juga adalah mantan suami Tari. Tapi, jangan sebut nama wanita itu, Mam. Hubungan kami sudah berakhir. Potong Ferry. Apa? Ingrid kaget. Hal yang sama juga dirasakan Abbas, pantas saja kemarin Tari bersikap sangat agresif padanya. Namun kenapa bisa berakhir? Padahal usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Pokoknya, aku tidak akan menerima sepeser uang pun dari belas kasihmu itu. Tegas Ferry, dia kemudian menatap Ingrid dan Dino, lalu meneruskan, dan kalian. Silahkan terima saja uangnya, kalian memang gak punya harga diri. Ferry lalu beranjak pergi begitu saja dari hadapan semua orang. Meski tak membantah kesalahannya, dia tetap bersikap kurang ajar. Karena itulah, Abbas memutuskan tidak jadi membagikan uangnya pada keluarga Irwan. Abbas sengaja bersikap tegas, dia melakukan itu karena tak mau dibodohi lagi. Abbas berharap, Ferry akan cepat sadar. Sehingga dirinya dan keluarga Irwan bisa hidup damai. Sungguh, dia tak ingin dirinya memiliki musuh. Setelah dari pemakaman, Abbas berniat kembali untuk bekerja. Namun ketika hendak menuju mobil, Mila muncul tepat di hadapan Abbas. Dia tersenyum sambil menatap Abbas dengan binar penuh kekaguman. Mau apa kau? Timpal Abbas ketus. Dahinya berkerut dalam, untuk menunjukkan rasa tidak suka. Aku bilang, kalau aku tidak menyerah denganmu. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Aku sangat merindukanmu, ungkap Mila. Satu tangannya terangkat, karena ingin menyentuh wajah Abbas. Dengan sigap, Abbas menghindari tangan Mila. Maaf, sepertinya rindumu bertepuk sebelah tangan. Aku sarankan kau cari lelaki lain saja. Balasnya, yang langsung berjalan meninggalkan Mila. Fiona yang sejak tadi berdiri di sampingnya, segera mengikuti. Ucapanmu manis sekali, Bas. Aku tetap gak akan menyerah kok. Seru Mila, dia melepas kepergian Abbas. Dari belakang, Dino mendekati Mila. Dia mengajak cewek itu bicara. Apa-apaan itu, Mil? Kau sengaja merayunya? Tukas Dino. Iya. Soalnya dia cowok baik. Gak suka ngobat dan mabuk kayak kamu. Sahut Mila. Semudah itu kau melupakanku? Jadi selama ini kau hanya menganggapku sebagai pelarian? Dino terlihat sangat kecewa. Bisa dibilang begitu, Abbas adalah cinta pertamaku. Sejak awal aku pacaran denganmu, Abbas tetap ada di hatiku. Aku berpisah dengannya, karena dia memiliki setan kecil. Balas Mila, dia melipat tangan ke depan dada. Aku pikir perasaanmu tulus, ternyata kau sama saja seperti wanita lain. Hanya suka dengan uangku, ungkap Dino. Baru sadar ya, dinosaurus? Makanya hidup tuh yang benar. Jangan mabuk-mabukan mulu, nyesal aku pernah pacaran sama kamu. Tapi meskipun begitu, yang sabar ya. Mila menepuk pundak Dino, kemudian beranjak pergi. Dino membisu.
Dia mengepalkan kedua tangannya, sambil menatap kesal kepergian Mila. Hatinya terasa sakit teramat sangat. Kini Abbas dalam perjalanan menuju kantor, dia hanya ditemani oleh Fiona yang bertugas menyetir mobil. Kebetulan, hari itu Arif libur bekerja karena jatuh sakit. Hening menyelimuti suasana. Terlihat Fiona sesekali mencuri pandang ke arah Abbas, seolah ada sesuatu yang ingin dirinya bicarakan. Kala itu Abbas duduk di depan bersama Fiona, dia langsung menyadari lirikan gadis tersebut. Ada apa? Ngelirik-lirik bosnya terus, suka ya? Abbas bermaksud bercanda. Bukan begitu, Tuan. Ada yang ingin saya bicarakan pada Anda. Ini berkaitan dengan minyak herbal pijat produksi kita, ungkap Fiona. Kenapa? Apa ada masalah? Abbas lantas penasaran. Sebelum menjelaskan, bolehkah kita menepi dulu? Pinta Fiona. Tentu saja, silahkan. Abbas tak perlu berpikir lama untuk setuju. Perlahan Fiona menepikan mobilnya ke pinggir jalan, di tempat yang tentu diperbolehkan untuk berhenti. Sepertinya aku harus belajar nyetir, gumam Abbas. Fiona tak menanggapi. Ia terlihat mengambil tas, dan mengeluarkan buku resep ramuan herbal milik Abbas yang kumal. Fiona lalu membuka tiap lembaran buku itu, seakan dia sedang mencari sesuatu. Kau mencari apa? Tanya Abbas. Fiona baru mendapatkan yang dirinya cari dalam buku, ia langsung memperlihatkannya pada Abbas. Saya menemukan resep minyak herbal ini menyelip di bagian akhir. Saya baru menyadarinya, karena bagian itu disembunyikan dengan baik di halaman terakhir. Halaman itu tersembunyi, karena dihelat dengan kertas kosong. Jadi kita tidak sempat memproduksinya, jelas Fiona. Apa ini? Abbas membaca resep minyak herbal yang ditunjukkan Fiona. Pupil matanya membesar, saat membaca kalau resep itu adalah untuk membuat minyak pijat parangsong. Aku sekarang tahu, kenapa resepnya disembunyikan di halaman paling akhir, komentar Abbas. Aku rasa, kita sudah membuat pilihan bagus karena tidak memproduksi minyak ini, tambahnya. Tapi, Tuan, saya rasa minyak ini akan laku keras kalau dijual di pasaran. Karena ini khasiatnya sangat berbeda dengan minyak lain. Kita akan menjadi perusahaan pertama yang bisa memproduksi minyak ini, ujar Fiona. Abbas tercengang mendengar penjelasan Fiona. Gadis itu memang ada benarnya, akan tetapi ada sesuatu hal yang dicemaskan Abbas. Aku takut minyak ini disalahgunakan, apalagi sama anak-anak yang masih sekolah. Gimana kalau mereka salah beli, terus pakai minyaknya buat pijat orang tua, kan bisa jadi masalah besar, ujar Abbas. Ya harus ada batasan umur lah kalau pengen membelinya, sahut Fiona. Kau ternyata pekerja keras sekali, komentar Abbas. Terus gimana nih, Tuan? Apa Anda akan memproduksinya? Tanya Fiona. Aku akan mencobanya deh, tapi harus pakai peraturan yang kau sebutkan tadi. Pokoknya buat saja dahulu beberapa produknya, cetus Abbas. Oh iya, Tuan. Produk kita semakin laris di pasaran. Menurut saya, sebaiknya kita membuat iklan untuk produk kita. Kalau Anda mau, saya akan mulai membuat daftar list model untuk iklan, kata Fiona. Ide bagus, nanti beritahu saja aku kalau sudah selesai. Oh iya, mengenai minyak parangsong, jangan lupa beritahu perusahaan farmasi tentang ini. Siap, Tuan. Kayaknya kau sudah mulai nyaman ya sama aku. Tukas Abbas. Enggak juga, saya cuman sangat senang dengan pekerjaan saya. Fiona tampak salah tingkah, wajahnya memerah padam. Sebenarnya apa yang dikatakan Abbas benar, dia memang merasa nyaman dengan lelaki itu. Berhentilah memanggilku Tuan. Panggil saja bos atau mas, jangan pakai Anda dan saya lagi. Kau terdengar kaku sekali, balas Abbas. Sepertinya saya masih tidak bisa melakukan itu, tanggap Fiona. Dia ingin segera menjalankan mobil. Bersamaan dengan itu, atensi Abbas tertuju ke arah minimarket. Dia jadi terpikir ingin membeli minuman segar di sana. Tunggu dulu. Aku ingin beli minuman, imbuh Abbas. Ya sudah, kalau begitu biar saya saja yang belikan. Tuan mau minum apa? Tanggap Fiona. Enggak ah.
Orang aku mau beli sendiri. Kalau kau mau, ikut aku. Ujar Abbas sembari keluar dari mobil. Fiona sempat mematung dalam sesaat, dia agak kaget mendengar penolakan Abbas. Namun di sisi lain, dirinya sebenarnya senang melihat pria tersebut, menganggapnya seperti seorang teman. Kala itu Fiona memutuskan menunggu di mobil. Tetapi selang sekian menit, Abbas kembali. "Nih buat kamu." Abbas menyodorkan sebotol air mineral dingin pada Fiona. "Aku tidak tahu kau suka minum apa, jadi aku belikan saja air sejuta umat," tambahnya. Fiona terkekeh sambil menerima minuman Abbas. "Terima kasih, Tuan." Ungkapnya, dia lalu bergegas meminum air pemberian Abbas. Sementara Abbas membuka sekaleng cola yang dibelinya. Namun air cola langsung menyembur keluar, hingga airnya mengenai baju Fiona. "Astaga, maaf. Sepertinya colanya terguncang saat aku membawanya ke sini," seru Abbas sambil menutup kaleng colanya dengan tangan. Setelah dirasa aman, dia ambil beberapa lembar tisu, karena ingin bertanggung jawab dengan kemeja Fiona yang basah. Pupil Abbas membesar saat melihat penampilan Fiona. Gadis itu kebetulan mengenakan kemeja berwarna putih, hingga kacamata besarnya yang dikenakannya terlihat jelas. Karena keadaan kemeja yang basah, Abbas bisa melihat kacamata besar Fiona berwarna pink Fanta. Fiona tampak menutupi dadanya dengan dua tangan, dia saling bertukar pandang dengan Abbas. "Maaf. Ini tisunya. Kau lebih baik bersihkan sendiri." Abbas memalingkan pandangannya ke arah lain, seraya memberikan tisu pada Fiona. "Makasih, Tuan. Tapi ini tidak akan kering hanya dengan tisu," lirih Fiona. Dia menundukkan kepala karena merasa malu sekali. "Kau benar." Abbas lantas melepas jasnya, dia pakaikan jas itu pada Fiona. "Pakai ini kalau begitu," ucap Abbas sambil memasangkan jasnya pada Fiona. Namun tanpa diduga, Fiona melayangkan ciuman ke pipi Abbas. Sontak itu membuat Abbas kaget, dia menatap Fiona dengan mata terbelalak tak percaya. Bersambung.